Kasus Haringga Sirila terjadi 23 September 2018 ketika seorang supporter Persija Jakarta, Haringga Sirila, tewas akibat pengeroyokan oleh oknum supporter Persib. Kejadian ini terjadi di Stadion Gelora Bandung Lautan Api saat pertandingan antara Persib dan Persija. Haringga yang kala itu usia 23 tahun dikeroyok oleh sekelompok supporter Persib yang menganggapnya sebagai pendukung Persija dan dianiaya hingga tewas. Kasus ini menjadi salah satu tragedi berdarah dalam sejarah sepak bola Indonesia, menambah daftar korban yang hilang akibat kekerasan di stadion. Inilah kasus Haringga Sirila. Dilansir dari artikel kumparan.com, kumparan bola, sehari-hari Haringga bekerja untuk kakak iparnya yang membuka bengkel sepeda motor di daerah Cengkareng, Jakarta Barat. Karena itu, hubungan Haringga dengan kakak kandung serta iparnya sangat karib. Pada Sabtu 22 September 2018 itu, kakak kandung Haringga, Mai Risa Sirawati, datang ke bengkel pada siang hari. Risa, panggilan Mai Risa, tak datang sendiri. Ia mengajak serta anaknya yang masih balita untuk menemani sang suami dan adiknya bekerja. Sepinya bengkel membuat waktu bersantai lebih banyak. Haringga banyak bersenda gurau dan bercanda dengan anak kakaknya. Memang, menurut pengakuan Risa, Haringga sangat senang bermain dengan sang keponakan. Di sela-sela aktivitas itu, Haringga dan Risa lantas ngobrol soal rencana jalan-jalan. Menurut Risa, ia dan Haringga memang sudah menyusun rencana untuk liburan bersama ke luar kota. "Besok hari mau ke Bandung, Kak," ujar Risa meneruskan ucapan Haringga. Risa mengaku tidak tahu bahwa esok hari akan ada duel Persib Bandung versus Persija Jakarta di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. "Mau ngapain ke Bandung? Mending kita jalan." "Kemana kayak gitu?" kata Risa menimpali. Risa bersikukuh untuk mengajak adiknya pergi bersama. Ia bahkan rela mengganti ongkos tiket kereta yang sudah dibeli sang adik, tetapi sang adik tak mau. Niatnya mau ke Bandung untuk menyaksikan Persija berlaga sudah tak bisa lagi dibendung. Hari sudah beli tiket kereta dan tiket nonton bola, nggak niat juga sama temen, sudah janjian. Hari juga mau jalan-jalan sama temen, ucap Risa mengenang obrolannya bersama Haringga. Risa memilih mengalah. Perbincangan diakhiri dengan keputusan Haringga tetap melangkah menuju kota Kembang. Malam harinya, Risa mengisahkan bahwa Haringga pamit untuk bertemu temannya, Helmi. Belakangan, Risa mengetahui adiknya sempat mengajak Helmi tetapi ditolak. Namun niat Haringga untuk menjalani EWD ke Bandung sudah bulat. Malamnya, Haringga tampak terlelap di kamarnya. Siloam, sang ayah, sedianya ingin menemani sang anak tidur, tetapi niatnya diurungkan karena takut mengganggu. Pagi tiba, Minggu 23 September 2018, Haringga pergi ke Bandung. Ia hanya berpamitan dengan ibunya, Mira. Jadilah Haringga menuju Bandung dengan menaiki kereta api. Sepengetahuan keluarga, Haringga berangkat seorang diri. Akan tetapi, belakangan diketahui ada rekannya yang menemani yang biasa disapa Arab. Dalam perjalanan, Risa sempat menghubungi sang adik lewat pesan singkat. "Hari, kamu jadi berangkat ke Bandung?" Terus Hari menjawab, "Ya Kak, ini sudah sampai." Dia balas begitu. "Saya nggak tahu kalau ternyata itu jadi WhatsApp terakhir saya sama dia," ucap Risa. Di Bandung, Haringga hanya berdua dengan Arab. Sepak mula, pertandingan Persija versus Persib yang baru dimulai pukul 15.30 WIB membuat Haringga bisa bersantai. Semenjak siang, ia duduk-duduk sembari berfotoria di sekitaran Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Bermacam gaya swafoto dilakukan oleh Haringga. Salah satunya adalah menunjukkan simbol jempol telunjuk yang menjadi salam khas The Jackmania. Naas, aksi itu dilihat oleh segelintir orang. Seketika itu pula, Haringga langsung dicecar dan dimintai identitasnya. Kartu identitas Haringga direbut dan telepon genggamnya dibuka. Dari situlah mereka tahu Haringga merupakan Jackmania. Tanpa komando, buku mentah pun langsung didaratkan ke muka Haringga. Pria kelahiran tahun 1995 ini dihabisi massa yang hendak menyaksikan pertandingan Persib versus Persija. Nyawa Haringga tak bisa terselamatkan meski dia sempat kabur dan meminta pertolongan.
Saya disuruh ke rumah Cengkareng. Saya kaget, sudah rame. Ibu saya nangis-nangis. Tetangga sih nggak langsung bilang kondisi adik saya, cuma nyuruh saya untuk menghubungi Hari. Mereka bilang katanya Hari dikeroyok, ujar Risa. Ketika itu, lokasi jenazah Haringga tak diketahui, tetapi berkat bantuan Jakmania lainnya, akhirnya diketahui jenazah Haringga berada di Rumah Sakit Sartika Asih, Bandung. Pihak keluarga memutuskan untuk membawa Haringga ke Indramayu, Jawa Barat untuk disemayamkan. Muncul fakta-fakta baru dalam persidangan kasus pengeroyokan yang menewaskan Haringga Sirila, supporter Persija Jakarta jelang laga Persib Bandung versus Persija Jakarta. Dalam berkas dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum Menur Kimaharandika di Pengadilan Negeri Bandung Selasa 16 Oktober 2018, disebutkan Haringga Sirila menjadi korban sweeping. Setelah ketahuan mengantongi kartu anggota The Jakmania, Haringga Sirila pun dikeroyok massa hingga batang otaknya terputus. Berdasarkan keterangan saksi dari supporter Persija Jakarta, Febri Ramadan, melihat ponsel dan dompetnya diperiksa sejumlah supporter Persib Bandung. Dari sanalah asal-muasal pengeroyokan Haringga Sirila di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada 23 September 2018. Saat mendengar teriakan ada anggota The Jakmania di Stadion Gelora Bandung Lautan Api jelang laga panas Persib Bandung versus Persija Jakarta, Haringga Sirila pun menjadi bulan-bulanan masa. Korban dikeroyok orang banyak menggunakan kekuatan fisik mereka seperti pukulan, injakan, dan tendangan. Selain itu, pengeroyokan korban pun diketahui menggunakan balok kayu. Lalu korban pun sempat diserang menggunakan senjata berupa keling. Pengeroyok Haringga Sirila pengguna keling ini ternyata masih di bawah umur. Akibat pengeroyokan itu, Haringga Sirila mengalami luka parah yang menyebabkan dirinya tewas. Dari hasil visum yang dibacakan jaksa, Haringga Sirila mengalami luka pada kepala, cacat pada anggota gerak atas. Selain itu, korban pun mengalami memar pada wajah dan otak. Tulang hidung dan leher korban pun tersebut patah. Korban mengalami pendarahan pada batang otak karena batang otaknya nyaris putus. Pelaku pengeroyokan Haringga sempat berani bohongi polisi. Yang pertama, merasa aman karena ganti baju. Polisi menemukan seorang pemuda mencurigakan karena meninggalkan sedikit bercak darah di sepatunya. Namun, pemuda bersweater biru dan bercelana loreng itu tercakap mengajukan pembelaan. Ia mengaku membantu menengahi keributan pengeroyokan Haringga Sirila dan melindungi korban. Kalau ikut ngeroyok pasti sudah kena baju dan celananya semua, kata pemuda itu. Posisi korban udah gak bisa apa-apa, kan ada yang misahin 3 orang. Pas dilihat ternyata bener supporter Persija. Nanti jangan dulu main hakim sendiri, sambungnya. Ia mengaku keributan itu tak tertahan dari belakangnya. Saya tahan tapi dari belakang, rusuh sampai saya juga kena pak, ujarnya membela diri. Namun pembelaan dari itu tak ada gunanya. Wajahnya justru tampak jelas terekam dalam bukti video yang dikantongi polisi. Pada video tersebut, pemuda itu mengenakan baju putih. Ia terlihat membakar kartu identitas supporter korban, kemudian menyerang korban. Kamu mau jelasin apa lagi? Dari pertama kamu itu yang paling bagus, paling beringas, kata seorang petugas. Namun pemuda itu ngotot, bilang tak tahu. Polisi pun menyentil, ia sengaja ganti baju karena baju sebelumnya banyak meninggalkan darah. Banyak darah itu karena saya merangkul pak, bukan ikut nonjokin, ujarnya ngotot. Akhirnya setelah diperlihatkan video pengeroyokan, pemuda yang mengganti bajunya itu tak bisa mengelak lagi. Sebelumnya saya ngerangkul pak, habis itu memang saya mukul pak, ujarnya mengaku. Ada lagi seorang pemuda yang dicecar polisi karena bercak darah yang terlihat mencolok dari sepatu putihnya. Ini dari mobil pak waktu berangkat, kata pemuda itu. Ia mengaku tak tahu ada kejadian pengeroyokan supporter Persija Jakarta The Jakmania karena berangkat ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api lebih siang. Ini darah dari hidung pak, lagi minum darahnya keluar. Saya di pinggir lagi, diem, ujarnya lagi mengelak. Katanya dari mobil. Saya tanya sekali lagi, di mana mobilnya pada saat itu? Ini nanti kan dicek, terus dari korban.
Terus kamu sekarang berbohong? Tanya polisi. Namun pemuda itu tidak sewot. Ia kukuh, tak tahu apa-apa sambil memperlihatkan tatapan tajam. Selain penangkapan pengeroyok Haringga Sirila langsung di TKP pada hari kejadian, polisi pun kembali membekuk sejumlah pelaku lainnya. Seperti diberitakan sebelumnya, dari 6 pelaku pengeroyokan ada 1 orang yang berusaha menghilangkan jejak. Aldiansyah, pemuda berusia 21 tahun yang berhasil ditangkap di Indramayu. Rupanya, ia memangkas rambutnya sampai botak sehingga terlihat jelas perbedaannya. Dia sudah potong rambut jadi botak, hilangkan jejaknya. Ditangkap di Indramayu ini yang besar, kata AKBP M. Yoris, kata Satreskrim Polrestabes Bandung. Pemuda itu diketahui memiliki peran penting dalam kasus pengeroyokan Haringga Sirila. Ia adalah orang yang menyeret, memukul, sekaligus menendang korban. Ada 2 pemuda yang mencuri perhatian polisi karena berjak darah di tangan mereka. Saat ditanya polisi, pemuda pertama beralasan tangannya itu terluka karena teriris pisau. Walaupun ditanya polisi berulang kali, pemuda itu kukuh tangannya berdarah karena pisau saat mengiris singkong di rumahnya. Sementara itu polisi melihat berjak darah pun tertinggal di jaket denim yang dikenakan pemuda itu. Polisi pun mencocokkan jaket denim yang dipakai pemuda itu ternyata terekam lewat video pengeroyokan Haringga Sirila. Nanti kalau benar ada di videonya, kamu nggak bisa ngelak, kata seorang petugas. Sambil terlihat sedikit kaget, pemuda itu justru mengiyakan pernyataan polisi itu sambil mengangguk. Kemudian pemuda lain yang menjadi sorotan yang meninggalkan berjak darah pada celananya. Pemuda itu pun terluka dan sempat dibantu polisi saat memakaikan plaster ke jari tangannya. Pemuda itu mengaku terluka karena terkena pagar. Ia beralasan bisa tergores pagar karena terdorong orang banyak. Kalau darah ini mah dari tangan saya pak, kata pemuda bertopi itu. Polisi pun semakin curiga dan menyebut dia pintar berbohong. Saya nggak tahu pak, saya tidak megang HP, ujarnya membela diri. Kamu pasti pegang, baru ada pakunya ini, kata seorang petugas. Ia pun terus mengelak terus menerus dan mengaku sudah diobati tim medis saat terluka terkena pagar. Akhirnya setelah dicecar habis-habisan, ia pun mengaku. Ya ikut, ujarnya. Ia baru sadar setelah melihat dirinya terekam video saat memukul korban menggunakan kepalan tangannya. Kamu baru lihat video, baru ngaku kamu, gumam seorang petugas. Dari saku pemuda itu ditemukan sebuah senjata tajam berupa keling. Namun pemuda itu mengaku tak menggunakan keling itu untuk menyerang korban. Pada Mei 2019, proses hukum terhadap pengeroyok supporter Persija Jakarta Haringga Sirila masuk babak akhir usai hakim memvonis 7 orang terdakwa. Para pengeroyok berjumlah 14 orang itu masing-masing sudah mendapatkan hukuman. Dalam kasus ini, total ada 14 orang yang dihadapkan di meja hijau Pengadilan Negeri Bandung. 7 orang berstatus anak di bawah umur, sementara 7 orang lainnya berusia dewasa. Ketujuh terdakwa di bawah umur ini yakni ST 17 tahun, DN 16 tahun, SH 16 tahun, AR 15 tahun, TD 17 tahun, AF 16 tahun, dan NFS 16 tahun. Sementara terdakwa dewasa yakni Aditya Anggara 19 tahun, Goni Abdul Rahman 20 tahun, Dadang Supriyatna 19 tahun, Budiman 41 tahun, Cepi 20 tahun, Joko Susilo 32 tahun, dan Aldiansyah 21 tahun. Dari keseluruh terdakwa yang disidangkan, hanya 1 orang yakni NFS yang divonis bebas, sementara lainnya divonis dengan hukuman mulai dari 3,5 tahun hingga 9,5 tahun penjara. Vonis bebas terhadap NFS dibacakan majelis hakim dalam sidang pada bulan November 2018. Dalam pertimbangannya, hakim menyebut NFS tidak terbukti atas pasal 170 KUHP yang didakwakan. Terbaru, majelis hakim membacakan vonis atas 7 terdakwa berusia dewasa. Dalam persidangan di PN Bandung, mereka divonis dari 7 sampai 9,5 tahun buih. Majelis hakim meyakini mereka terbukti sah melakukan tindak pidana hingga menyebabkan orang meninggal dunia sesuai pasal 170 ayat 2 ketika KUHP pidana sebagaimana yang didakwakan jaksa. Berikut rincian jelas vonis hakim terhadap para pengeroyok Haringga Sirila.
Ya, walaupun ini berita sudah lama, yaitu sejak tahun 2018, tapi yang pasti ini semoga menjadi pelajaran dan semoga tidak terjadi lagi kasus seperti ini ya. Itulah fakta-fakta tentang kasus pengeroyokan Haringga Sirila. Jika yang kurang ya kasih tahu aku ya, apa yang kurang dari informasi ini. Di antara kalian pasti tahu yang namanya bioma bersalju ya guys ya. Nah, di Minecraft kita akan jelajahi bioma bersalju Minecraft. Nah, di sini kita membahas apa yang menarik di situ ya guys ya. Ya, di sini kita nggak nge-review seed ya. Cuma jalan-jalan doang sih. Jadi nggak ada yang istimewa juga dengan seed Minecraft yang satu ini. Jadi ya cuma jalan-jalan ya, sekedar lihat-lihat bioma saljunya ya guys ya. Dan juga sekalian bahas mobnya. Ditunggu lagi tentang penelusuran di bioma bersalju Minecraft. Terima kasih ya telah menonton. Saksikan terus Shopee Official setiap harinya ya.